Ibu-ibu bahwa eh, Allah sampaikan hajat kita. Ketika kita hadir di masjid, Allah sampaikan hajat kita. Dijauhkan kita daripada api neraka dan Allah dekatkan kita kepada pintu surga. Kenapa? Karena ketika kita berhadir di majelis ilmu ini, maka malaikat di langit juga turun mencari dia di mana ada orang yang berzikir. Maka ketika kita berhadir di sini, malaikat juga datang ke sini. Apalagi ketika kita menerima tamu, kenapa kita sunat memuliakan tamu? Ketika datang tamu ke rumah kita, satu tamu itu diiringi oleh 40 malaikat rahmat, di mana malaikat rahmat itu berdoa kepada ahli bait supaya diampunkan dosa ahli bait, diberi rahmat kepada dia. Makanya ahli bait itu kan sunat memuliakan tamu. Kenapa? Karena tamu datang itu membawa berkah, malaikat mengiring dia. Jadi begitu juga, apalagi majelis ilmu diadakan, maka malaikat itu turun, beribu-ribu turun dari langit, turun mencari majelis zikir, majelis ilmu. Dan kemudian mereka nanti ketika kita pulang, ibu-ibu, malaikat ini juga naik lagi ke atas melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka mengatakan bahwasanya kami daripada hambamu tadi yang sedang berzikir, yang tadi bertasbih, yang tadi berdoa, yang tadi menuntut ilmu. Maka apa kata Allah? Setelah Allah bertanya, dari mana kamu wahai malaikatku? Mereka menjawab, maka Allah katakan, saksikanlah wahai malaikatku bahwasanya aku mengampuni dosa-dosa orang yang tadi berzikir, dan aku perkenankan segala permohonan mereka. Ketika mereka memohon surga, maka aku dekatkan surga, aku jauhkan neraka, aku sampaikan hajat-hajat mereka yang baik. Makanya ketika hadir majelis ilmu itu, dalam hati kita berniat, ya Allah, dengan aku berhadir ke majelis ilmu ini, semoga Allah ampunkan segala dosa-dosaku, Allah berikan kesehatan kepada kita semua, apalagi menuju bulan Ramadan. Semoga kita diberikan keimanan yang kuat, kesehatan, Allah mudahkan rezeki kita yang berhadir di majelis ilmu ini, dan Allah sampaikan segala hajat kita yang baik maupun dunia dan akhir. Maka kata Allah, saksikan aku telah mengampuni dosa mereka dan aku penuhkan hajat mereka dunia maupun akhir. Selawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau. Tidak lupa pula ulama-ulama baik mutakaddimin dan mutaakhirin yang muktabar keduanya. Dan juga salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada para mujahid-mujahid kita yang senantiasa memperjuangkan agama Islam ini sehingga telah sampai ajarannya kepada kita semua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menuju bulan Ramadan ini tentunya kita ingin ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada hadisnya, kam min saimin, berapa banyak orang yang berpuasa, ya kan, yang mereka hanya mendapatkan haus dan dahaga. Jadi kita tidak ingin seperti itu. Maka ibu-ibu, kita berkewajiban menuntut ilmu yang berhubungan dengan ilmu hal, dikatakan dalam fikih. Ilmu hal ini apa? Ilmu yang akan kita menuju mengerjakannya. Kalau sholat, kita ingin sholat, melaksanakan sholat, maka wajib kita mengetahui ilmu sholat. Kalau zakat, kita mau mengeluarkan zakat, wajib kita belajar tentang zakat, kan begitu. Berhaji begitu juga. Kita sudah punya kemampuan untuk berhaji, maka wajib belajar tentang haji. Dan ini puasa, maka wajib kita ketahui ilmu tentang puasa menjelang Ramadan. Karena dalam hadis dikatakan, la tazulu qadaman abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an umurih bima abnahu. Tidak nanti bergeser hati seorang hamba di hari kiamat sehingga ditanya ia tentang umurnya, kemana ia habiskan. Wa an ilmihi, dan daripada ilmunya, fima amila fi, kemana ia amalkan. Maka ilmu ibu-ibu ditanya kita, ada belajar enggak kamu tentang puasa, kamu berpuasa? Ada enggak kamu amalkan ilmu itu? Maka dua pertanyaannya ibu-ibu.
ada belajar dan ada nggak diamalkan yang diajarkan itu. Wan malihi, dan daripada hartanya, min ainak tasabahu wa fima ampakahu, dari mana dia dapat dan kemana ia habiskan. Harta pun gua ditanya kemana dia, dari mana dapat dan kemana dihabiskan, walaupun hanya sebiji beras, dari mana dapat kita itu dan kemana kita pergunakan, itu ditanya nanti, mulai daripada kita sampai di padang mahsyar, sampai di mizan, ditimbang amalan, dihisap sampai kepada masuk ke pintu surga. Sebelum masuk pintu surga begitu juga. Apalagi ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu beliau bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, sehingga Mu'adz bin Jabal ketika mendengar hadis ini menangis nggak berhenti-henti, bu-ibu. Kenapa dia menangis? Karena teringat isi hadis ini tadi. Apa kata Rasulullah? Maukah engkau saya bacakan satu hadis di mana kalau kamu sudah membaca hadis ini, kalau kamu tinggalkan maka kamu sangat rugi. Kamu sangat rugi. Dan kalau kamu tidak mengambil hadis ini, maka Allah tidak akan pernah memandangmu di hari kiamat nanti. Maka ini apa? Hadis ini adalah hadis tentang betapa amalan kita itu akan disaring, ibu-ibu, diproses amalan kita itu. Karena apa? Karena sebelum langit, kata Rasulullah SAW, sebelum langit dan bumi ini diciptakan, maka diciptakanlah dulu malaikat penjaganya. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Maka 7 malaikat itu beribu-ribu, berpuluh ribu. Tapi ada malaikat yang khusus menjaga pintu langit. Maka nanti amalan kamu sekali seminggu, ibu-ibu, amalan kita di hari Kamis dinaikkan ke langit. Ini dibawa oleh malaikat yang tadi sudah dicatat oleh kiraman katibin. Catatan kita diserahkan pada malaikat yang tadi bertugas menaikkan amalan ini ke langit. Jadi setiap hari sekali seminggu di hari Kamis diangkatlah amalan kita, ibu-ibu, ke langit. Kepada siapa itu? Diserahkan kepada malaikat langit pertama dulu. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya, kenapa engkau berpuasa pada hari Kamis ya Rasulullah? Kenapa? Karena aku senang ketika diangkat amalanku itu aku dalam keadaan berpuasa. Karena setiap amalan hamba sekali seminggu diangkat pada hari Kamis. Sedangkan setiap hari, ibu-ibu, inilah menjelang asar, apa? Tenggelam matahari nanti asar. Setiap hari diangkat malaikat, ini catatan kita nanti asar. Setiap asar tenggelam matahari diangkat ke langit. Makanya kita kalau bisa dalam keadaan pertama bangun kan begitu, kita sudah dalam keadaan beribadah. Begitu mau diangkat amalan kita juga, akhir catatan kita juga dalam keadaan baik. Dari awal dan akhir baik catatan kita, diangkat setiap hari. Kalau sekali setahun, ibu-ibu, amalan kita itu dicatat pada nisfu Sya'ban kemarin. Catatan kita setahun sekali. Makanya kita mengajukan proposal kepada Allah SWT. Di nisfu Sya'ban kita baca Yasin. Apa niat ibu-ibu kemarin baca Yasin? Pertama, kita berniatkan supaya diberikan rezeki yang berkah untuk taat kepada Allah. Memang di dalam alam azali, di dalam kandungan sudah ditentukan berapa rezeki kita, bahagia kita atau sengsara, kan begitu. Ketika dalam kandungan ada hadisnya itu kan, sudah ditentukan ajalmu, apamu. Tapi kenapa kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah mampu merubah takdirnya dengan doa. Termasuk bagian daripada takdir Allah itu menolak bala dengan doa. Makanya menolak bala dengan sedekah. As-sadaqatu tufi'ul bala, kata Rasul. Sedekah itu dapat menolak bala. Termasuk mengadakan majelis ilmu, ibu-ibu. Karena salah satu, kan 35 ya fadilah daripada majelis zikir itu, salah satunya lagi adalah menolak bala. Karena zikir itu sekali kita berzikir, ibu-ibu, 1000 bala bisa tertolak. Karena kan lebih banyak orang bermaksiat daripada berbuat taat.
tapi bisa diimbangi kalau kita banyak berzikir. Yang Allah ingin menurunkan balanya tertolak dengan ada zikir. Jadi begitulah kita minta pertama kalau di 10 Sa'ban diberikan keberkahan rezeki kan gitu. Diberikan niat kedua apa kita niat kali ibu-ibu kesehatan untuk beribadah kepada Allah, umur yang panjang untuk bisa beribadah kepada Allah kan gitu. Berikan umur yang panjang untuk beribadah kepada Allah. Niat ketiga kita tetap iman. Tetap iman. Kenapa? Karena kita nggak tahu di akhir hidup kita ini baik nanti kita husnul khatimah atau su'ul khatimah. Maka kita mintalah di akhir hidup kita itu dalam keadaan husnul khatimah. Jadi begitulah. Nah, jadi amalan kita dalam hadis itu dibaca oleh Rasulullah SAW kepada Muaz. Itu insya Allah nanti akan saya bacakan setelah saya bacakan ini. Tentang puasa. Itu di langit pertama diproses sampai ke langit ketujuh, sehingga nanti banyaklah kita yang muflis ibu-ibu pesek di akhirat. Kenapa? Karena rupanya amalan kita tadi tidak sampai kepada Allah, dibuang malaikat. Catatannya tadi tidak ada bersih. Ada dia meribah. Tahu ibu ribah? Mengupat. Di langit pertama ada malaikat namanya ribah. Dia ini setiap orang pengupat tahu dia, walaupun upatnya model kode-kode, isarah ibu-ibu. Jadi kalau kita pengupat di langit pertama amalan kita sudah dilihat, diperiksa. Oh, saya malaikat ribah, kata malaikat. Saya diperintahkan oleh Tuhan saya, tidak boleh saya dilalukan amalan melalui saya kalau ada di sini pengupat. Maka di catatannya ini ada pengupat, maka lemparkan ke mukanya. Dia bongkar malaikat ni awe tau kita ida empakkan mawe na orang terima. Tidak bisa naik ke langit kedua. Bagi mau kepekkan pengupat hambing kita rasuh amalan kita. Jadi hamba tanya mau kita ya Allah ya Tuhanku miki amalan puasaku. Berarti aku puasa. Rejana mau aku menggerahi siang sarawahi katu mengkerajore mendodo sawit kubongkan tetap aku puasa ya Allah. Mana amalanku rupanya sudah dibuang tidak sampai kepada Allah. Jadi inilah semoga bulan puasa ini setelah kita belajar ada adab tentang puasa, maka kita bisa menjaga amalan kita dengan kita bentengi dengan benteng tasawuf akhlak ya kan, sehingga bisa nanti kita petik amalan itu di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ibu-ibu pasal fi adabis syam, pasal pada adab berpuasa. Berpuasa itu ada adabnya ibu-ibu. Ini suatu pasal pada menyatakan adab berpuasa. Dan tiada sah puasa Ramadan itu melainkan jika berniat pada malam Ramadan. Maka hendaklah ia berniat pada tiap-tiap malam seperti katanya, nawaitu sauma khadin an adai fardi Ramadan haji sanati lillahi ta'ala. Artinya sengaja aku berpuasa esok hari daripada menunaikan fardu Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi supaya sah puasa kita pertama ada niat. Niat ini pikal bin ibu-ibu di dalam hati, dimulai daripada tenggelam matahari. Berarti begitu sudah azan udah bisa kita berniat puasa, ndak mesti ditunggu sahur, ndak mesti sholat isya dulu. Begitu sudah tenggelam matahari maka sudah boleh kita berniat karena sudah masuk malam. Sengaja aku puasa esok hari dalam hati ibu-ibu. Kalau lapasnya diucapkan di lidah, niat itu di dalam hati. Itu supaya sah puasa kita harus ada niat. An-niyatu ra'sukulin amalin kata Rasul. Niat itu pangkal daripada segala urusan. Makanya innamal a'malu binniyat, setiap pekerjaan disertai dengan niat. Sesuatu yang wajib ibu-ibu, puasa wajib kita niatkan. Sesuatu yang sunnah kita niatkan kan begitu. Kaidah usul fikih. Karena puasa wajib kita pasang niat.
Dan batal puasa sebab makan dan minum dan jima padahal sengaja. Makan, minum, berzima, berhubung sama istri dengan sengaja batal ibu-ibu puasa. Batal puasa. Bahkan berzima di bulan puasa Ramadan ini kalau kita lakukan pada siang hari ini mendapat dosa besar sehingga hukumnya itu memerdekakan budak. Gimana kita cari budak? Nggak ada. Kalau enggak puasa 3 bulan berturut-turut mana ada. Kalau enggak bersedekah kepada 60 fakir miskin. Ini ada sahabat dulu ini, dia paling miskin, tapi yang ada di dalam rumahnya itu hanya sebiji kurma. Makanya inilah hadisnya turun ini. Ittaqun nara walau bisikit tamrah, kata Rasul. Takutlah kamu walau hanya mensedekahkan sebutir kurma. Takut kamu neraka walau hanya mensedekahkan sebutir kurma. Artinya dengan sedekah itu memadamkan kemarahan Allah. Asalnya apa? Bagaimana ini Rasul sudah berjima di siang hari? Apa kata Rasul? Ini hukumannya. Turun ayat Al-Quran, apa hukumannya? Kan begitu, merdekakan budak. Tidak sanggup. Dari mana saya cari uang? Bersedekah 60 paket, puasa 3 bulan. Bagaimana puasa tak sanggup? Jadi bagaimana juga bersedekah 60 paket miskin tak sanggup juga. Saya miskin ya Rasulullah. Yang ada di rumah saya hanya apa yang ada? Hanya sebutir kurma. Maka kata Rasul, ittaqun nara walau bisikit tamrah. Sedekahkanlah kurma walau hanya sebutir kurma. Takutlah neraka walau hanya sebutir kurma. Berarti dengan sedekah itu, dengan kita bayar kifarat itu memadamkan kemarahan Allah nanti di akhirat. Maka orang yang sudah dapat hukuman di dunia ini seperti penjina, sudah dijilid dia sesuai dengan syariat Islam, tidak lagi dihukum di sana ibu-ibu. Kalau benar-benar dia bertobat, maka perlu dia dihukum. Hukumnya hukum syariat kan? Jika diperbuat sesuatu yang demikian dengan lupa atau dengan digagahi orang, maka yaitu tiada batal puasanya. Jadi kalau karena lupa maka tidak batal puasa, atau karena digagahi maksudnya diperkuasa orang, dia dalam keadaan berpuasa, maka itu tidak batal kecuali dia menikmati juga, tidak ada menghindar dia. Dan demikian lagi batal puasa dengan kedatangan haid atau nipas. Datang haid atau nipas melahirkan, batal puasa. Atau wiladah. Wiladah ini begitu melahirkan, kan begitu. Nipas itu darah yang mengiringi setelah melahirkan. Kan ada sebanyak-banyaknya ibu-ibu berapa? 60 hari ya. Jadi lebih daripada itu tidak ada lagi. Berapa sebanyak-banyaknya ibu-ibu? Masih ingat ibu-ibu? Berapa sebanyak-banyak daripada melahirkan? 40 hari. 40 hari. Berarti kalau lebih itu tidak boleh. Itu sudah bukan darah apa namanya? Bukan darah nipas lagi. Berarti kembali itu mungkin haid. Gitu. Jadi jangan nanti kita ibu-ibu apalagi anaknya baru menikah kan begitu, disuruhnya berdapur 2 bulan. Apalagi ini anak pertama, apa namanya itu, anak pertama disuruh 2 bulan, kadang sampai 3 bulan. Enggak sholat tuh dikadai, enggak puasa. Udah itu enggak diboleh bersatu pada suaminya, udah berdosa kita itu. Karena Allah itu Maha tahu kebutuhan kita itu, dia tahu. Pasangannya itu tahu dia, maka hanya waktu diberikan 40 lalu kita tambah pula. Akhirnya bertengkar anak kita sama suaminya, kita yang repot. Apa berdapur sampai banyak-banyak? Karena Al-Quran hanya membatasi seperti itu. Dan batal puasa dengan sebab sengaja mengeluarkan air mani dan dengan sebab mencium istrinya dengan syahwat lalu keluar mani. Berarti ketika menyengaja mengeluarkan sperma bagi laki-laki ataupun perempuan dengan melihat hal-hal yang tidak bagus dan feminin dia, itu kan sengaja dilihat, tiba-tiba ada hasratnya keluar maninya, batal puasa itu. Batal puasa. Atau si laki-laki begitu juga keluar dengan disengaja, maka batal puasa.
Makanya ini dengan sebab mencium istrinya dengan syahwat lalu keluar mani batal puasa. Maka kalau kita berpuasa itu janganlah dekat-dekat kali kita sama suami kita, karena dalam berpuasa apalagi hukumannya nanti berat. Berat. Ya, enggak mesti seperti itu. Yang penting kita jaga. Atau keluar mani dengan sebab memegang akan istrinya dengan makanya istimta bersenang-senang dengan istri itu bulan puasa itu hindari. Karena kalau sampai dia nanti injar baik laki-laki perempuan batal puasa. Sekalipun dosanya tidak sampai dengan seperti berjima. Kalau berjima nanti kan hukumannya kan sampai tadi berpuasa sekian, memerdekakan budak kan itu. Sekalipun tidak sampai begitu, karena tidak berjima langsung, tetapi tetap berdosa karena menyengaja membatalkan puasa juga walaupun dengan tidak berjima. Dan demikian lagi batal puasa dengan sebab sengaja muntah bersalah-salahan. Jika berbuat demikian itu dengan lupanya atau dengan tergagah, maka yaitu tiada batal puasanya. Jadi menyengaja muntah begitu juga. Makanya kita bergosok gigi ibu-ibu itu sebelum tergelincir matahari. Setelah tergelincir matahari maka sudah makruh. Kalau sudah tergelincir matahari kan zuhur ibu-ibu ya. Jadi kalau sudah zuhur itu sudah dimakruhkan kita bergosok gigi. Kalau sebelum zuhur ya tidak apa. Masih bergosok gigi masih dibolehkan. Cuma kita kan bersiwak, kita kan pakai odol. Ini yang ditakuti tertelan. Beda bersiwak di yang dimaksudkan itu tidak pakai odol. Jadi bersiwak saja. Bersiwak ini sangat disunatkan ibu-ibu. Laulam asak ala ummati la umir kata Rasul, jika tidak memberatkan umatku sungguh aku wajibkan bergosok gigi itu kata Rasul. Jadi pahalanya itu besar sekali, 60 kali lipat kalau kita sholat. Dalam kitab I'anah diterangkan kan begitu ya. Itu pahalanya lebih abdal dibandingkan tanpa bergosok gigi, sampai 60 derajat ibu-ibu. Misalnya ibu-ibu mau bersolat bergosok gigi, ada yang tidak bergosok gigi, ini catatannya ini berlipat nih, 60 kali lipat besar pahalanya dibandingkan tanpa bergosok gigi. Makanya kita kalau ingin kita laba untung, artinya pahala kita banyak, amalkan bergosok gigi itu ibu-ibu, jangan anggap enteng. Bahkan ketika kita tadi berwudu sudah kita bergosok gigi, mau sholat tetap disunatkan menggosok, bersiwak lagi pakai kayu siwak itu ibu-ibu yang dibuat dari megi, sugi ya, adong-adong kering. Kadang jejo aku perasaan aku sembahyang ada di tasbihnya itu digosoknya lah pakai itu mau sholat, ternyata memang pahalanya besar ibu-ibu. Bandingkan dia sholat pakai itu dicatat malaikat 60 lebih besar pahala dibandingkan tanpa itu. Siwak Abuya saya teringat itu Abuya juga, Abuya almarhum Jami ada siwak di dalam tasbihnya itu, mau sholat digosok itu pakai siwak. Ada dulu pak saya dong, saya mau bersiwak itu, ternyata memang pahalanya itu. Jadi kita nanti ya kenapa dia itu sama saja nya sembahyang kami itu serentak kok dia besar pahalanya. Banyak ternyata dengan melakukan sunnah ibu-ibu. Jadi apalagi sangat disunatkan bergosok gigi itu pada 3 keadaan kan begitu, bangun tidur sama sekali, berubah bau mulut, sudah mau kali mulutnya bergosok gigi, hendak sholat, sangat disunatkan. Dan makruh bagi orang yang puasa itu mencium istrinya dan bermain-main dengan istrinya. Makruh hukumnya bermesraan dengan suami istri, tidak sampai haram. Kalau sampai batal sudah haram. Dan makruh pula bagi orang puasa itu membuang darah dan berlebih-lebihan, berkumur-kumur. Membuang darah sengaja dibuangnya darahnya, misalnya berbekam ya bulan puasa.
berpuasa. Kan sengaja itu makruh bukan batal ibu-ibu. Ini kan ada. Ya makruh. Pada saat berpuasa. Kalau sudah berbuka tidak masalah. Ini kan orang puasa itu melalui sulen puasa udah itu. Oh jadi bisul tidak masalah. Bisul ya. Puasa lagi loh. Mudarat ibu-ibu. Itu mudarat itu. Bukan disengaja kan? Dan makruh pula lagi bagi orang puasa itu membuang darah dan berlebih-lebihan, berkumur-kumur dan berlebih-lebihan memasukkan air ke dalam hidung. Jadi kita kan istinsak sunat memasukkan air ke hidung, tapi bulan puasa, ketika puasa janganlah sampai di sini saja, jangan sampai sini. Batal puasa nanti kalau lagi makruh karena memasukkan sesuatu ke rongga pada ketika mengambil air sembahyang. Dan makruh bagi orang berpuasa itu bersugi kemudian daripada tergelincir matahari. Jadi kalau sudah siap zuhur kita bergosok gigi maka itu sudah makruh. Makruh ini apa? Mayusabu ala tarkihi, barang diberi pahala di atas meninggalkannya. Kalau ketinggalkan apa pahala? Artinya kita kerjakan. Wala yu'aqabu ala fi'lihi, dan tidak diajak di atas memperbuatnya. Kalaupun kita perbuat bukan berarti dapat dosa, tapi kita tinggalkan dapat pahala. Dan sunnah bagi orang puasa itu menyegerakan berbuka. Jadi berpuasa sunnah kita menyegerakan berbuka ibu-ibu. Begitu azan maka minumlah dulu. Tapi jangan sampai kengkasen. Orang itu bahan sembahyang. Jadi sekedar menikmati, kan begitu kan nikmat berbuka itu. Haus minum dulu. Jadi disunatkan kan dengan minuman atau yang makanan yang manis-manis dengan kurma. Apa itu? Jadi disunatkan bersegera berbuka dan mentakhirkan sahur. Jadi sahur jangan dari jam 12. Ini malas ya bangun nanti pulang tarawih langsung sahur. Jadi sahur itu disunatkan ditakhirkan. Takhirkan jangan pula lah nanti kita itu sibuk di saat sahur itu, di situ masak, situ kita sahur. Jangan. Udah masak dulu kan begitu ibu-ibu. Ada kulkas kan nanti panaskan. Jadi sahur itu disunahkan ditakhirkan. Minimal adalah 20 menit lagi mau azan dah kita makan kita, atau itu setengah jam lagi. Jadi selesai kita makan masih ada bersantai kita 5 menit lagi kan gitu. Dan lagi sunnah bagi orang puasa itu berbuka dengan kurma. Makanya kurma bulan puasa itu banyak ya sunnah ibu-ibu. Kenapa? Karena ini kalau dalam kesehatan pun begitu. Begitu. Jangan makanan berat dulu, makanan ringan dia. Kurma itu termasuk ringan. Karena terkejut perut kita, tadi udah lama dia lapar-lapar langsung dikasih yang berat-berat. Maka jika tiada kurma maka yaitu dengan suatu yang manis-manis, ini air timun contohnya. Maka jikalau tidak dapat yang demikian itu maka sunat berbuka dengan air. Kalau tidak ada dengan air putih, jangan langsung nasi. Ini pertama lihat ada sambal anyang di tuh, ada mie goreng, ada sano, itu langsung dimakan. Jadi jadi sunatnya berbuka dengan yang manis-manis dulu, kurma, atau tidak ada yang manis-manis, tidak ada pisang, tidak ada buah, minum air putih dulu. Jangan langsung dihantam sambal belacan. Apa nggak menceret, yang nggak bisa terawih. Dan sunat dibaca pada ketika berbuka, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu faghfirli. Ada lagi bukan itu kan? Boleh. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika abtartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini doanya ibu. Kita baca. Dan lagi sunat mandi janabah dahulu daripada terbit fajar.
Artinya kita mandi junub itu begitu sudah fajar masuk subuh mandi terus ibu-ibu, jangan ditunggu siap ajan kita mandi. Jadi begitu fajar terbit fajar mandi terus kalau orang berjunub. Puasa. Iya. Walaupun sah nanti ketika apa? Sah makan kita berjunub, tapi makruh hukumnya ibu-ibu. Makan kita ketika kita berjunub makruh hukumnya. Dalam kitab Taklim Muta'alim diterangkan kenapa dimakruhkan makan orang berjunub, karena menyebabkan pendek umur. Jadi kita sendiri pantang kemarian cowok si tetua ku ada kita bagi akhir kali pantang. Ternyata itu ada hadisnya ibu-ibu. Termasuk duduk di pintu ibu-ibu itu menyebabkan tangkal rezeki, pendek umur. Memang itu hadis Rasulullah SAW ada dalam kitab Taklim Muta'alim. Kenapa? Jangan duduk di pintu karena itu bergeserlah dari pintu. Karena apa? Menyempitkan rezeki dan memendekkan umur. Begitu juga tadi makan dalam keadaan berjunub itu memendekkan umur. Makanya dilarang. Jadi sesuatu dilarang itu memang karena ada mudaratnya. Dan sunat bagi orang puasa itu menyegerakan berbuka dan mentakhirkan sahur, dan lagi sunat bagi orang puasa itu berbuka dengan kurma. Udah tadi ya? Udah. Dan lagi sunat mandi janabah dahulu daripada fajar, dan lagi sunat mengekali atas sembahyang tarawih. Jadi sembahyang tarawih ini sunat kita kekalkan, artinya tiap wahid kita tarawih ibu-ibu sunat. Ini bagi siapa? Bagi kita yang tidak ada kadaan lagi. Orang yang ada kada dalam kitab I'anah itu maka wajib dia mengkada dulu. Haram berbuat sunat kalau masih ada kada. Jadi punya mahangkin aku katu kila aku ngulet pokmen kungulet memijit mamu aku kada sembahyang kita ibu-ibu. Imam meniat sekali kita niat kada hampir kada subuh maramila kita teridah ulang bunun. Yaitu 20 rakaat, dan pada tiap-tiap 2 rakaat itu memberi salam. Jadi orang udah 20 sekali salam kan, setiap 2 rakaat sekali salam. Dan lagi sunat pada bulan Ramadan itu membanyakkan memberi sedekah dan membaca Quran dan zikir. Ini sunat diperbanyak sedekah di bulan Ramadan karena berlipat-lipat. Allah berikan kita bulan Ramadan itu sebagai penawar tahun bulan-bulan sebelumnya. Maka dikatakan bulan Ramadan itu bulan penuh rahmat, maghfirah dan ampunan. Allah banyak buka pintu rahmatnya, Allah bukakan pintu ampunannya. Makanya disunatkan kita banyak beramal, membaca Al-Quran berlipat ganda, berzikir, bersedekah. Itu disunat. Makanya ibu-ibu, termasuk daripada acara kita membersihkan hati itu kan membaca Al-Quran dengan maknanya, tadabbur dengan maknanya. Sekarang tidak susah ibu-ibu, tidak pandai kita. Saya dulu mana ada pesantren, mana saya tahu ngartikan kitab, ngartikan ayat, baca terjemah. Karena kualitasnya berbeda ibu-ibu, pahalanya kita kan mencari banyak pahala. Mudah-mudahan dengan banyak timbangan kita nanti beratnya kita ke surga kan begitu. Tidak salah kita mencari pahala. Karena memang kita disuruh fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Walaupun niat utama kita mencari keridhaan Allah Ta'ala kan begitu. Allah kan sayang dia kalau hambanya soleh, taat. Maka tadabbur dengan maknanya, satu ayat kita baca pahami maknanya. Karena di dalam kitab Ulumul Quran disunatkan bagi orang membaca Al-Quran itu, maka ketika dia membaca ayat-ayat tentang azab disunatkan dia sedih.
sedih kan gitu. Dengan perasaan yang sedih mukanya, bukan dengan wajah gembira, sunat hukumnya. Iza zadahum ayat apa? Iza tuliyat alaihim ayatu zadahum imana. Kan gitu ciri-ciri orang beriman. Kalau dibacakan ayat-ayat Allah itu zadahum imana, bertambah keyakinannya, ya Allah ya Tuhan. Ternyata begitulah nanti ajab di akhirat itu. Kita baca, kan tahu kita itu artinya, ternyata begitulah nanti. Nanti ketika di neraka ibu-ibu kita masuk, orang yang masuk neraka itu sakalatna amwaluna wa ahluna. Allah berfirman kan begitu. Masalakakum finnar, apa yang menyebabkan kamu dalam neraka? Kata Allah. Dijawab oleh ahli neraka, sakalatna amwaluna wa ahluna, telah sibuk kami, harta kami dan anak-anak kami daripada mengingat Allah. Jadi ketika begini jawaban orang di neraka, Allah datangkan manusia paling sibuk. Siapa itu? Nabi Yusuf alaihi salam. Dia itu sangat sibuk. Dari kecil dia diperbudak, kan gitu. Dibuang saudaranya di sumur, ingin dibunuh, diangkat sama orang musafir, dijual, dijadikan budak, dijual ke pemerintah. Sampai di sana dijadikan budak. Masih kecil bagaimana orang diperbudak? Kita aja ibu rumah tangga luar biasa sibuknya. Setelah dia menjadi budak, dituduh pula dia lagi berzina, masuk penjara. Masuk penjara pun luar biasa sibuk. Karena penjara dulu itu seenaknya saja, orang memukul-mukul, ibu-ibu menyiksa. Bukan zaman sekarang ada undang-undang. Sibuk juga, diajak, disuruh-suruh. Setelah keluar dari situ diangkat pula dia menjadi bendahara negara, karena dia bisa menafsirkan mimpi kan itu dalam Al-Quran itu. Diangkat bendahara negara. Bagaimana bendahara itu? Bendahara desa saja sibuk ya kan? Bendahara sekolah sibuk, apalagi seluruh negara dia memegang itu ekonomi rakyat. Luar biasa sibuknya. Setelah itu diangkat dia menjadi raja, pemimpin, presiden, luar biasa sibuknya juga, tapi tidak pernah meninggalkan perintah Allah. Jadi mencoba nahan kita si miskin. Nah aku miskin ya Allah, puasa tetap mendodo sawit orang Tuhanku. Bisa membuka aku orang Tuhanku sembahyang. Aku miskin mak mencari aku orang lo kejikiku. Didatangkan manusia paling miskin ibu-ibu. Siapakah lebih miskin daripada Nabi Isa alaihi salam? Nabi Isa itu miskin ibu-ibu, manusia yang paling wara. Jadi didatangkan Nabi Isa. Nabi Isa itu bajunya 2 helai cuman ibu-ibu. 2 helai itu pun macam gorden kita ini cantiklah berbunga-bunga. Kalau ini berlengkap-lengkap, bertambah-tambah. Tidak ada rumah, tidak ada istri kalau kita masih ada pasangan kita. Jadi begitulah apa namanya itu miskinnya Nabi Isa itu, tapi tetap menjaga perintah Allah. Jadi aku pasti sakitan gitu, tidak ada orang nanti kan sibuk dia dengan hartanya, anaknya, dan dia mengatakan sibuk dia karena penyakitnya tidak bisa. Siapakah yang lebih besar sakit kalian daripada sakit Nabi Ayub? Hatinya lagi cuman yang hidup tapi bisa mengerjakan perintah Allah. Jadi tidak ada alasan kita ulang kita pukul mau ya Nabi kami otak, sementara kita sudah diberikan akal. Makanya kalau kita baca firman Allah, malah ustaz melokan ustaz LP mak tanggung keras nasaidan, padahal Allah berfirman langsung dalam Al-Quran mengumpamakan orang yang lalai itu ibu-ibu lebih sesat daripada binatang. Apa itu firman-Nya? Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Kan gitu. Aku sediakan neraka jahanam itu kebanyakan penghuninya jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak paham dengan ayat-ayat Allah. Walahum absaru, mereka punya mata lain suruh nabihat tapi tidak melihat dengan mata. Seharusnya ketika kita punya mata itu ibu-ibu kita pergunakan untuk mengingat nikmat Allah. Terlihat kita ini, oh ya Allah ya Tuhan, maka teringat kita betapa besarnya nikmat Allah. Gitu.
Jadi mereka diberi telinga, tetapi la yasma'una biha, mereka tidak mendengar dengannya telinga, tidak mendengar peringatan Allah, ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, kata Allah, mereka itu sama seperti binatang, balhum adal, bahkan mereka itu lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul hafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi kalau kita lalai ini lebih parah daripada binatang. Karena kita ada akal untuk berpikir. Jadi malah ustaz merokok ni kena lebih pada binatang. Mau yang ATT dah. Sesembayang pora, puasa pora, mangan kamangan bangke. Hangga ATT, padahal Allah sendiri sudah mengatakan dalam Al-Quran, orang yang lalai daripada perintah Allah ini lebih sesat daripada binatang. Jadi tadi kita sambung lagi masalah puasa. Dan lagi sunat pada bulan Ramadan itu membanyakkan memberi sedekah dan membaca Quran dan zikir. Jadi perbanyak baca Quran dan zikir. Itu usahakan khatam saya, ibu-ibu sesibuk-sibuknya saya itu puasa, saya usahakan itu khatam Al-Quran. Khatam Al-Quran minimal sekali. Karena dalam anak itu talibin kita fikih terangkan, kita seorang muslim wajib mengkhatam Al-Quran setahun sekali, minimal sekali, ibu-ibu. Kalau dalam kesibukan kita tiap-tiap hari Ramadan itu kita luangkan waktu kita untuk benar-benar memfokuskan beribadah. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, la yambaghi an taqtassara ala shaum Ramadan. Saya artikan saja, jangan seyogyanya bahwa engkau sampaikan, ringkaskan atas puasa Ramadan, padahal engkau tinggalkan perniagaan akhirat, yaitu dengan berbuat puasa sunat dan mengusahakan akan beberapa derajat yang tinggi di dalam surga. Artinya jangan seyogyanya bahwa engkau sampaikan engkau ringkaskan ya atas puasa Ramadan, padahal engkau tinggalkan perniagaan akhirat, yaitu dengan berbuat puasa sunat dan mengusahakan akan beberapa derajat yang tinggi di dalam surga yang bernama Firdaus. Maka jikalau engkau tinggalkan yang demikian itu, niscaya menyesal engkau ketika melihat kepada derajat yang tinggi, tempat kediaman orang-orang puasa sunat itu, seperti engkau melihat kepada bintang yang bercahaya pada setinggi-tinggi tempat yang di dalam surga. Jadi seyogianya, maksudnya surga ini semestinya kita selain puasa Ramadan, kita juga melakukan puasa sunat. Karena orang puasa sunat ini nanti akan diangkat derajatnya di sisi Allah. Nanti cemburu kita melihat orang yang dapat pahala daripada puasa itu. Cemburu. Dan hari-hari yang sunat mempuasakan akan dia lagi sangat besar kelebihannya dan besar pahalanya dan kemuliaannya, seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi Muhammad SAW beberapa hari. Jadi ada beberapa hari yang disunatkan selain bulan suci Ramadan. Jadi ini puasa-puasa sunat selain Ramadan ini saya rasa bisa kita bahas di lain kesempatan ya. Ada ibu-ibu yang bertanya? Puasa nanti ustazah, engkau mau jam 5. Hai mau kita punya puasa lanjut apa? Batal ibu puasa kita. Batal puasa. Cuman disunatkan kita imsak. Imsak ini menahan. Puasa batal, jangan kita berbuka, kita tunggu buka bersama. Sunat pun dia dapat pahala. Dosa kita berbuka. Dosa kita berbuka. Tapi puasa kita itu dengan sendirinya batal. Sunatkan kita imsak menahan. Karena kan menghormati puasa ini kan sunat. Jadi puasa tetap batal sekalipun laku ajan 5 menit lagi
azan keluar haid kita, maka batal tetap batal ibu-ibu. Yang sebelum azan, kalau sebelum azan, nah itu batal puasa. Jadi bagaimana? Apakah kita berbuka langsung kita alhamdulillah sudah batal puasa saya dan minum? Sunat hukumnya bagi kita yang tidak berpuasa itu untuk imsak namanya, menahan diri. Ada lagi yang bertanya?